Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas ya sesuai dengan judul yaitu puisi tipografi. Tapi sebelum kita mulai, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu gitu ya. Dan mungkin Januari akan masuk gitu ya, kemungkinan besar dari kata-kata Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim. Tolong sebuah pesan Bapak gitu ya. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Silahkan penuhi tugasnya daripada pas Januari kalian ditagih gitu ya, ditagih. Kebayang kalian misalkan seminggu cuma ngerjain 2 tugas, sisanya kemana gitu. Tiba-tiba Januari masuk, kalian seterusnya bakal ngerjain tugas gitu sebulan di sekolah gitu. Nah itu kan nggak mungkin gitu. Jadi silahkan kerjakan mulai sekarang, cicil yang belum gitu ya. Nah sekarang sudah masuk puisi tipografi. Tolong diperhatikan dulu, ini mungkin materi terakhir. Mungkin setelah ini kalian akan diminta ya membacakan puisi via Zoom atau enggak rekaman, itu silahkan kalian pilih. Mau langsung lewat Zoom atau mau lewat rekaman. Oke, di sini Bapak jelaskan dulu puisi tipografi itu apa sih? Saya suka yang polos-polos gini ya. Pengertian, puisi dengan tipografi disebut puisi kontemporer, yaitu suatu puisi yang terikat pada tema dan struktur fisik. Nanti kita lihat. Oke, di sini cirinya dalam tipografi juga digunakan peletakan huruf kapital dengan tanda baca dalam baris puisi, karena si ciri puisi baru ya, bukan puisi rakyat tapi puisi yang modern itu bebas, mau kapitalnya di tengah, mau bentuknya gimana itu bebas ya. Untuk ciri-cirinya jadinya makanya seperti ini. Selain tipografi puisi, bentuk dalam susunan baris puisi juga disebut wajah. Oke, berarti kalau bentuk sama dengan wajah puisi. Tipografi puisi pada mulanya digunakan oleh penyair yang kurang percaya dengan kekuatan kata, sehingga menggunakan bentuk fisik puisi sebagai penarik dan diharapkan memberikan kenyamanan pada pembacanya. Oke, kita lihat. Di sini ada bentuknya ya. Di sini ada bentuknya nih. Ya. Di sini ada bentuk-bentuknya. Kita lihat dari atas dulu. Ini yang biasa kalian lihat ya. Ini yang sangat basic sekali. Ini tipografi namanya nih. Nih 4, terus ada enternya di sini dipisahin dengan barisnya. Terus ada 4 lagi. Nah, ini yang biasa ya. Nah, ini tuh namanya tipografi gitu ya. Peletakannya di belah mana gitu ya. Atau kalian ada yang suka kayak gini ya. Nah, yang kayak gini gitu ya. Di zigzag gitu boleh. Nah, ini dia namanya tipografi. Laksana bintang berkilat cahaya di atas langit hitam kelam, sinar berkilau cahaya matamu menembus aku ke jiwa dalam. Aku tersadar dahulu telah terpasang lentera harapan, tertiup angin gelap keliling. Laksana bintang di langit atas, bintangku kejora, segera lenyap beredar pula bersama zaman terus berputar. Oke, ini belibet sekali karena ini puisi zaman dahulu dari Kartahadimaja. Ya, itu dari kumpulan puisi judulnya Gema Tanah Air halaman 51. Ini yang basic sekali, yang biasa kalian pakai gitu, yang biasa kalian buat, ini basic. Tapi ada yang kayak gini nih. Nah, doa perahu. Ini bebas gitu, puisi itu nyimpennya di mana? Tuhanku, beritahu kini kemanakah harus ku pergi, ke muara menyongsong laut biru ataukah melawan arus menuju hulu. Padahal cuman gitu doang. Nah, jadi puisi tipografi ini untuk seseorang yang kurang bagus dalam merangkai kata-kata, tapi kalian bisa merangkai grafisnya gitu ya, peletakannya di sebelah mana. Nah, itu dia keunggulan puisi tipografi gitu ya. Jadi ini nih, nah dia gitu-gitu ya buatnya. Ini bukan karya saya, ini Ismed Natsir, Horizon Oktober 1974 tuh. Itu ya udah dari tahun segini juga udah ada. Ini juga menurut saya basic, tapi belakangnya ini gitu ya. Ininya udah dipatok bakal segini gitu ya. Ininya lihat lihat kalau kalian lihat ya spasinya. Ya, itu juga sebenarnya tipografi gitu. Padamu ini juga sama. Ini yang paling banyak Sutarji Kozum Bahri ini penyair yang paling banyak menulis puisi tipografi. Menurut saya ya, yang saya baca tuh selalu beliau gitu. Ini juga ada cinta ya, kau cinta gitu ya. Padahal cuman gini aja ya, tata cinta cinta, tapi ini tipografi, ini puisi ya. Walaupun aneh ini puisi gitu, tapi biasanya ini diperagakan juga gitu. Kayak ada judul puisi luka, judulnya luka. Isinya cuman haha, tapi itu dipraktekkan sama si penyairnya, luka dibacain luka, terus dia ngambil jantung sapi ditancapkan dengan pisau, langsung dia ketawa haha. Nah itu dia
jenis puisinya lagi yang tipografi lainnya. Ini juga ada tadi ya, mengabaikan cipta, mengabaikan mereka. Nah, ini jenisnya ini lumayan susah ya, hebat tulisan. Ini yang mau saya tugaskan sekarang kepada kalian, yaitu puisi tipografi yang simple sekali ya. Jadi kalian perlu merangkai kata aja. Nah, ini judulnya Kereta Api. Coba kita baca. Ketika deru cinta dalam dada, ekor mengibas pun diabaikan. Reinkarnasi jiwa di pagi hari, erat kaitannya dengan dia. Tidak mungkin ada yang menandingi apapun demi cinta. Angin berhembus, pelaminan bermata dua, indah atau malah nista. Nah, ini jadi menceritakan orang yang buta karena cinta gitu ya. Ada yang nikah tuh karena ya begitu-gitulah pokoknya, tapi di perjalanan pernikahannya itu ya mungkin akan bahagia atau tidak. Itu yang menjadi kebingungan saya gitu ya sebetulnya. Sebetulnya ini isi hati saya sendiri gitu. Ini Quert Adit, nama penulis saya. Sebenarnya Quert Adit itu ya dari nickname game, terus jadi nama penulis saya waktu dulu di kampus gitu ya. Kenapa judulnya Kereta Api tapi isinya cinta gitu, apa sih maksudnya sebenarnya gitu ya. Kalau misalkan bisa diterka-terka, kereta api itu seperti perjalanan saya gitu ya, menuju stasiun satu ke stasiun lainnya. Tapi di sini yang kita bahas adalah tipografi. Coba kita lihat, Kak. Ya, lihat di sini. Ini juga. Ini. Nah, ini dia tipografinya, sudah mulai terlihat kereta B. Oke. Nah, ini dia kenapa disebut tipografi, karena ininya ya, depannya dari kata kereta api. Jadi saya bikin dulu ininya, sebetulnya saya bikin kereta api, baru saya bikin kata-kata di sampingnya gitu ya. Ini karena puisi gitu. Puisi itu bebas nulisnya. Jadi saya harapkan kalian tugasnya kali ini bikin puisi tipografi seperti yang paling terakhir ini saya. Jadi bikin, terserah kalian kata-kata depannya apa gitu ya. Jadi judulnya apa. Nanti ini ditulis dulu huruf-hurufnya ya. Nah, di kanannya baru kalian rangkai menjadi kata-kata. Itu terserah kalian, mau temanya pertemanan, cinta juga, mungkin kalian lebih banyak mendengar cinta, atau sahabat juga boleh gitu ya. Atau doa atau ibu juga boleh, misalkan dari kata, contoh ya, kita praktekkan secara langsung. Misalkan ibu, ayah, misalkan gitu. Nah, kayak gini dulu ya, berarti judulnya ibu, ayah gitu ya. Misalkan gini ya. Indahnya dunia ini, B. Kita lihat dari B, bulan berarti ya. Bulan terang di malam hari. Untukmu seorang. Tipo. Nah, ya kayak gini, gampang ya, gampang sekali. Nanti ini kalian merahin juga. Nanti kirimin saya, boleh ditulis di buku catatan, boleh di Word, boleh di komentar pribadi di GCR. Ya itu bebas, saya bebaskan. Yang penting kalian kerjakan, coba ya. Coba, ini tinggal dilanjutkan lagi ya. Misalkan atapku hancur. Ya itu susah ya. Ya sudah kuduga, misalkan gitu ya, kuduga akhirnya akan seperti ini. Kok tipe sih? Akhirnya akan seperti ini, hitam pekat melekat dalam hati. Nah, ini ceritanya kalau udah lihat indahnya dunia ini, bulan terang di malam hari untukmu seorang. Ya, maksudnya waktu itu saya memuja seseorang, tapi tiba-tiba putus, langsung hidupnya hancur. Maksudnya atap tuh pondasinya ya. Atap itu kita udah tidak bisa menghalang apapun, benda debu apapun masuk ke kita. Terus akhirnya seperti ini, hitam pekat melekat dalam hati. Nah, jadi dia trauma untuk mendapatkan orang yang baru gitu. Ceritanya kayak gitu ya. Jadi ini judulnya
ibu ayah tapi nggak nyambung gitu ya, isinya mah malah tentang cinta bisa aja, atau kita artikan sebagai mungkin kehilangan orang tuanya, bisa seperti itu. Oke, cukup cukup sekian, mudah-mudahan mengerti ya, tadi udah dipraktekkan juga oleh saya langsung live yang ini ya. Ini jangan lupa nanti dikasih warna sama kalian, bedain ya, kasih warna terserah kalian warnanya apa, terus tulis nama nama kalian di bawahnya. Oke, misalkan Andita 2020. Nah, gitu ya. Jangan lupa ya, judulnya juga kasih, jangan lupa. Terima kasih, semoga kalian mengerti dan ilmu ini sangat bermanfaat sekali. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu membacakan puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.